garing PA. Curug, Kamis 29 Januari 2021 akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Semu Pengadilan Agama Curug kelas 1B yang mengadili perkara perdata pertama tingkat pertama dengan register perkara nomor 432/PDTP/2021 Curug antara Jamila Susilawati binti Ujang sebagai penggugat melawan saudara Bambang Susanto bin Safarudin sebagai tergugat pada hari ini tanggal 29 Januari 2021 dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang kita lanjutkan dalam agenda pembacaan putusan dan terbuka untuk umum. Untuk petugas khusus silakan memanggil penggugat dan tergugat untuk memasuki ruang sidang. Kepada penggugat dan tergugat dipersilakan masuk, yaitu Jamila Susilawati binti Ujang beserta kuasa hukumnya dan Bambang Susanto bin Safarudin beserta kuasa hukumnya. Siang pada saudari penggugat dan tergugat. Pada sidang kali ini kita akan baca putusan mengenai sidang-sidang sebelumnya. Di sini kami akan membacakan putusan berdasarkan hasil musyawarah yang kami laksanakan. Putusan atas register perkara nomor 432/PDTP/2021 Curug. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Agama Curug memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan cerai gugat antara pihak-pihak perkara. Jamila Susilawati binti Ujang, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan, strata 1, pekerjaan karyawan swasta bertempat tinggal di Kelurahan Air Putih Baru, RT 008 RW 003, Kecamatan Curug Selatan, Kabupaten Rejang Lebong. Selanjutnya, mohon disebut sebagai penggugat melawan dengan ini mengajukan gugatan cerai terhadap suami penggugat Bambang Susanto bin Safarudin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan strata 1, pekerjaan pengusaha bertempat tinggal Kelurahan Air Putih Baru, RT 008 RW 003, Kecamatan Curug Selatan, Kabupaten Rejang Lebong. Selanjutnya, mohon sebagai tergugat. Pengadilan agama tersebut telah membaca berkas perkara, telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat beserta saksi-saksinya tentang duduk perkara. Permohonan penggugat bahwa penggugat dan permohonannya tanggal 18 Januari 2021 terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Curug dengan register induk perkara gugatan nomor 432/PDTP/2021 Curug tanggal 18 Januari 2021 mengajukan permohonan izin cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut. Adapun alasan atau dalil gugatan penggugat yaitu 1. Bahwasanya penggugat dan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Maret 2011 dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Utara sesuai kutipan akte nikah nomor B/284 Curug Rejang Lebong 4/2011 tanggal 13 Maret 2011. 2. Bahwa setelah akad nikah tergugat mengucapkan sigat taklid talak bersyarat terhadap penggugat dan yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akte nikah tersebut. 4. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat telah rukun dan namun sejak bulan November tahun 2019 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, yaitu antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara lain penggugat tidak terima dengan tergugat karena telah selingkuh, penggugat tidak terima karena tergugat melakukan kekerasan terhadap anaknya. 3. Penggugat tidak terima karena tergugat mengabaikan kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak.
Penggugat tidak terima karena tergugat pinjam sejumlah uang dengan mengatasnamakan penggugat tanpa sepengetahuannya. 5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil. 6. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Junto, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Junto, Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. 6. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara. Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas Curug segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amatnya sebagai berikut. Primer, 1. Mengabulkan permohonan gugatan penggugat. 2. Menceraikan perkawinan penggugat Jamila Susilawati dengan tergugat Bambang Susanto. Membebankan biaya perkara menurut hukum subsidiar atau menjatuhkan putusan lain seadil-adilnya. Upaya damai oleh Majelis Hakim. Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar tergugat dan tergugat mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga namun tidak berhasil. Upaya damai lewat mediasi. Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator yang dipilih oleh hakim, yaitu Diri Sahara SHMH. Namun ternyata berdasarkan laporan tertulis mediator tanggal 28 Januari 2021, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tidak berhasil. Hal tersebut disampaikan pula oleh penggugat dan tergugat. Pembacaan surat permohonan. Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan permohonan penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan tergugat. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan jawaban. Acara pembuktian pihak-pihak. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti masing-masing. Bukti dari penggugat. Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh penggugat dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil permohonannya sebagai berikut. Bahwa penggugat telah mengajukan 3 orang saksi masing-masing bernama. Saksi 1 telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut. Bahwa saksi pertama penggugat Tantri Agus Duyani, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, menerangkan bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah rekan bisnis dari tergugat. Bahwa tergugat telah meminjam uang sejumlah 500 juta rupiah pada tanggal 14 Mei 2020 atas nama Jamila Susilawati. Bahwa tergugat baru membayar cicilan hutang tersebut selama 3 bulan dan tidak membayar lagi hingga saat ini. Kemudian saksi kedua yaitu Niarti, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, menerangkan bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah saudara kandung dan saudara kandung dari saksi, sedangkan tergugat adalah suami penggugat. Kemudian bahwa tergugat melakukan kekerasan terhadap penggugat dan berkata kasar terhadap anak penggugat dan tergugat. Ketiga, bahwa saksi melihat tergugat bersama perempuan lain dan mendengar tergugat berbicara mesra di telepon. Kemudian saksi ketiga yaitu Nikita, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bersaksi bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah rekan kerja dan penggugat adalah tergugat adalah suaminya. Bahwa saksi pernah beberapa kali bertemu dengan tergugat. Bahwa tergugat pernah memberikan beberapa barang kepada saksi. Kemudian saksi tergugat. Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Wahyu, umur 38 tahun, yang menyaksikan bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena tergugat adalah teman dekat tergugat. Kedua, tergugat sering bercerita mengenai masalah rumah tangganya yang baik-baik saja. Kemudian saksi kedua oleh tergugat yaitu Dewi Utari, umur 58 tahun. Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal baik dengan keduanya karena saksi adalah ibu dari tergugat. Kemudian saksi sering melihat interaksi antara penggugat dan tergugat yang baik-baik saja. Acara pembuktian cukup. Kemudian kesimpulan penggugat dan tergugat. Bahwa penggugat dan tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan secara bergantian yang pada pokoknya penggugat dan tergugat tetap mohon putusan Majelis Hakim.
Pokok sengketa. Menimbang dari surat permohonan penggugat dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka adalah permohonan cerai gugat. Upaya damai. Menimbang bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata mendamaikan para pihak yang bersengketa, karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan. Oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan pasal 154 RGB, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi sesuai ketentuan peraturan. Kompetensi absolut pengadilan agama menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam. Yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama Junto pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Maka berdasarkan prinsip syariah, perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya. Legal standing menimbang bahwa oleh sebab antara penggugat dan tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus, sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini. Fakta yang tidak perlu lagi dibuktikan menimbang bahwa oleh sebab telah diakui atas tidak-tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan di KUA Curug Selatan, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 13 Maret 2011. 2. Bahwa penggugat dan tergugat sudah memiliki anak. Ketentuan hukum perceraian menimbang terlebih dahulu bahwa dari surat permohonan penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan penggugat adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas tergugat dengan alasan bahwa antara suami istri telah menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf M Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Beban pembuktian menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBG, penggugat wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh tergugat dan tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan. Analisis pembuktian menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa A. Bukti surat 1. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 177-29-7-2014. 2. Bukti pesan tergugat bersama wanita yang bersama Nike Daryanti dan diberi kode bukti P.2. 3. Bukti surat visum penggugat dari Rumah Sakit Umum Daerah Curug dan diberi kode bukti P.3. 4. Bukti peminjaman uang oleh tergugat diberi kode bukti P.4. Bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan demikian penggugat dan tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini. Tergugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya, menimbang bahwa berdasarkan pasal 308 dan 309 RBG kesaksian dua orang saksi penggugat tersebut di mana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahui sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formil dan material kesaksian. Dan dengan demikian keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima. Pertimbangan yuridis alasan cerai telah terbukti dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian penggugat dan tergugat sebagai berikut. 1. Bahwa antara suami istri benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak bulan November tahun 2009 dalam bentuk pertengkaran mulut dan saling marah satu sama lain.
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sikap tergugat yang tidak menghargai penggugat sebagai seorang istri dan antara penggugat dan tergugat tidak lagi saling percaya antara satu sama lain. 3. Bahwa majelis hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap tidak wajar di antara penggugat dan tergugat. Pertimbangan sosiologis alasan cerai menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia. Pertimbangan syar'i alasan cerai menimbang bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Mazhab Riyazatus Zaujaini fi At-Talaq yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan Islam memiliki lembaga talak atau perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang atau tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian. Kesimpulan permohonan izin cerai talak menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat 1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf F Junto pasal 22 PP nomor 9 tahun 1975 Junto pasal 134 kompilasi hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian. 2. Bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, permohonan penggugat dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada penggugat untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang pengadilan agama Curug. Waktu pelaksanaan ikrar talak menimbang bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud pada maka berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap dengan memanggil masing-masing suami istri. Biaya perkara menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1 GB tentang Pengadilan Agama yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Biaya perkara dibebankan pada penggugat konvensi. Pertimbangan penuntut dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, amar putusan mengadili dalam konvensi 1. Mengabulkan permohonan penggugat. 2. Memberi izin pada tergugat untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap penggugat di depan persidangan Pengadilan Agama Curug. 3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Curug untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talaknya pada pegawai pencetak nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Utara yang wilayahnya meliputi tempat tinggal tergugat dan pegawai pencetak nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug Timur Kabupaten Rejang Lebong yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. 4. Membebankan biaya kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp241.000. Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari ini, Senin tanggal 29 Januari 2021. Dan pada hari ini juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim Farizal SHMH serta Sarweni SHMH dan Azikri Malik SHMH masing-masing sebagai hakim anggota dengan mendampingi Bella Alpionita SHMH sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Hakim ketua ditandatangani hakim anggota Sarweni SHMH ditandatangani hakim anggota 2 Azikri Malik ditandatangani panitera ditandatangani. Hasil putusan yang berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, maka sidang semu Pengadilan Agama Curug kelas 1B yang mengadili perkara pertama tingkat pertama dengan register perkara nomor 432/PDTP/2021 Curug
antara Jamilah Susilawati binti Ujang sebagai penggugat melawan saudara Bambang Susanto bin Saparudin sebagai tergugat. Pada hari ini tanggal 29 Januari 2021 dengan mengucapkan lapas hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, sidang kami tutup. Baiklah, sidang ditutup. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang.